Halo Scorpio, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini kita akan bahas tentang energi gerhana yang terjadi pada 30 April dan 16 Mei ya. Karena gerhana ini terjadi pada aksis Scorpio Taurus, karena fix zodiac sign ya, dan kamu salah satu fix zodiac sign, kamu cukup terdampak energinya oleh gerhana kali ini. Kita akan lihat tema besarnya dulu untuk kamu. Oke. Yang ini bicara tentang perempuan. Bisa jadi kamu perempuan yang nonton atau perempuan yang signifikan di hidup kamu. Ibu, pasangan, kakak, adik memainkan peran yang cukup penting dalam hidup kamu dari 3 bulan ke depan sampai setahun ke depan ya. Ini bicara tentang blessing, bisa finansial, bisa kesehatan, bisa pasangan yang hubungannya sama hati, sesuatu yang bikin hati kita senang gitu ya. Abundant. Lalu yang ini bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan untuk kita mencapai sesuatu yang kita mau, atau pengorbanan yang kita lakukan untuk orang-orang terdekat kita, bisa jadi ya. Kita akan lihat lebih lanjut ini bicara tentang apa. Oke, energi kamu direpresentasikan oleh Five of Cups. Five of Cups ini saya merasa dengan deck ini ya, saya merasa ada sesuatu dari masa lalu yang belum selesai dan energinya masih kamu bawa sampai sekarang. Karena apa? Kalau lihat gambarnya ini orangnya nengok ke belakang gitu. Mungkin kamu nengok ke belakang ke masa lalu, berpikir kayak apa yang bisa gue ubah, kayak penyesalan kamu atau luka hati kamu yang belum dibereskan. Ini ya Five of Cups energi kamu. Lalu energi yang dibawa oleh semesta melalui gerhana kali ini adalah Ten of Cups. Ten of Cups itu berbicara kartu kebahagiaan yang sempurna gitu. Berbicara tentang keluarga. Berbicara tentang punya apa aja yang kamu mau, kayak wish fulfillment gitu ya, kayak dream come true. Tapi karena di sini saya melihat ada sesuatu di masa lalu, mungkin ini ada hubungannya dengan keluarga kamu ya. Mungkin kamu punya luka hati pada orang tua, bisa jadi, atau pasangan kamu, karena di sini ada sosok perempuan dan juga ada pengorbanan. Lalu kenapa semesta membawa energi ini di hidup kamu? Ini Knight of Pentacles, supaya kamu menavigasi suatu zona yang baru, memulai suatu yang baru. Kayak semesta mau ngasih kamu nih sesuatu di dunia materi kamu, di dunia fisik kamu. Tapi gini, tapi kamu harus membereskan dulu apapun yang ada di belakang situ ya. Kayak semesta mau ngasih kamu sesuatu nih, karena di sini ada kartu blessing ya, kartu abundant. Dan ini apa? Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, energi Pentacles itu memang paling perlahan pergerakannya dibanding yang lain ya. Tapi energi Pentacles saya mengartikannya bahwa itu energi yang paling stabil dan paling reliable gitu. Lalu advice-nya adalah Six of Swords. Kamu perlu meninggalkan yang perlu kamu tinggalkan di belakang. Saya merasakan sebenarnya kamu udah tahu gitu apa yang perlu kamu lepaskan, kamu ikhlaskan, kamu tinggalkan bahkan ya.
dan kamu memulai suatu perjalanan baru gitu ya, supaya semesta bisa ngasih kamu sesuatu yang baru juga gitu. Lalu di sini ada Knight of Swords gitu ya. Kayak ayo kamu berani, kamu optimis gitu. Tapi waspadai juga untuk impulsivitas ya. Untuk memulai sesuatu harus diimbangi juga dengan kalkulasi. Jangan sampai spontan tapi kita lupa dengan resiko-resikonya gitu. Dan juga perhatikan juga strategi kamu gitu ya. Kita akan lihat energi orakelnya, karena di sini ada 2 knight gitu ya. Knight sama page gitu. Saya melihat ini semesta membukakan pintu buat kamu kayak untuk mengundang energi baru masuk di hidup kamu gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kayak kamu harus tinggalkan, ikhlaskan, lepaskan apapun itu yang sebenarnya kamu tahu kamu udah perlu lepaskan itu sejak lama gitu. Oke, di sini ada stone warning ya, bareng sama page of swords-nya tadi. Tadi saya bilang berhati-hati dengan impulsivitas. Kalau kamu mau mulai sesuatu, spontan boleh, tapi ingat juga dikalkulasi resiko, strategi, plus minusnya. Berani boleh, tapi dengan kalkulasi juga ya untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Misalnya gini contohnya, kamu punya pekerjaan tetap nih, kerja kantoran misalnya atau kerja apa gitu, terus kamu pikir gue mau bisnis sendiri deh gitu. Kamu harus ibaratnya kamu udah punya persiapan dulu nih mau bisnis apa nanti, kalau misalnya untuk menopang hidup gue selama gue memulai dulu nih bisnisnya itu seperti apa, hal-hal semacam itu ya. Oke, di sini kontrak. Saya biasanya kartu ini saya mengartikannya sebagai perjanjian kerja atau suatu situasi hukum, tapi saya tiba-tiba terpikir ini adalah kontrak jiwa kamu ya. Kontrak jiwa kamu dengan orang-orang di masa lalu kamu gitu ya. Kamu kayak merasa masih terikat, jadi kamu belum bisa lepaskan gitu. Atau kamu berat melepaskannya, kayak gak bisa dia soulmate gue, gak bisa dia twin flame gue atau apalah gitu. Misalnya situasi atau hubungan dengan orang itu udah gak sehat, tapi kita masih kayak punya ide, gak bisa pokoknya gue mau sama dia karena dia soulmate gue gitu. Dan jadinya kamu berkorban gitu, kamu mengorbankan kebahagiaan kamu, kesehatan mental kamu, kesehatan hati kamu gitu, karena mungkin kamu terperangkap dalam sebuah ilusi bahwa kamu gak bisa bahagia selain sama orang itu. Seperti itu ya. Padahal semesta udah menyiapkan semua hal-hal baik gitu, perjalanan baru di hidup kamu. Karena di sini juga ada journey ya. Sebuah perjalanan menyeberangi gitu. Sama, ini cocok sama Six of Swords. Kalau di deck klasik Six of Swords itu kayak orang naik perahu, dia mau nyebrang gitu. Ibaratnya gitu, kamu belum siap atau belum mau untuk meninggalkan apapun itu, menyambut apa yang baru yang semesta udah mau kasih sama kamu. Lalu di sini ada appreciation, kayak kita bersyukur
berterima kasih untuk hal-hal baik yang sudah ada di hidup kita, bahkan berterima kasih untuk hal-hal yang sepertinya mungkin tidak baik atau menyakiti hati kita. Ibaratnya gini, jika ada suatu hal yang menyakitkan, pasti akan selalu ada hal positif, pelajaran, hikmah. Mungkin kita nggak bisa lihat sekarang, tapi suatu saat yakinlah, kalau kalian peka sama suara Tuhan, suara semesta, kalian bisa lihat kebaikan-kebaikannya melalui apapun yang menyakitkan itu gitu ya. Misalnya, gini, kita dihianati teman atau pasangan kita jadi tahu kan, oh hubungannya harus berakhir dengan orang-orang itu. Karena apa? Jika hubungannya diteruskan, gue akan hidup dalam kebohongan orang-orang ini. Seperti itu ya. Emang kita mau terus-terusan berada di hubungan yang penuh dengan kebohongan, dengan pengkhianatan, terus di belakang nusuk kita gitu. Kan seperti itu. Mungkin ketika dikhianatin kok kecewa gitu. Tapi kan itu bentuk perlindungannya semesta. Kalau kita disayang sebenarnya gitu. Itu hanya salah satu contoh dari banyak contoh bahwa hal yang menyakitkan sekalipun akan ada hikmahnya kalau kita mau melihat bigger picture-nya gitu. Dan ini Temple Path ini saya melihatnya sebagai perjalanan spiritual ya. Lagi-lagi sebuah perjalanan. Perjalanan tema ini sepertinya saya melihat di teman-teman secara kolektif ya, setidaknya di reading saya, bahwa teman-teman sedang berada dalam sebuah proses perjalanan ibaratnya kupu-kupu yang lagi bertransformasi, mau keluar dari kepompong. Kan kalau kupu-kupu keluar dari kepompong itu kayaknya kayak susah banget gitu ya, kayak berusaha banget, tapi ketika dia keluar, dia bisa terbang gitu. Ibaratnya setahu saya ya, ketika dia berusaha untuk keluar dari kepompong itu supaya sayap dia kuat untuk dia terbang. Kalau misalnya dia dibantu untuk keluar dari kepompong, sayap dia nggak akan kuat. Anggap hidup kita seperti itu. Semua kesulitan kita itu bikin kita kuat, bikin kita berkembang sebagai individu. Gitu ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.